kedua dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur ungkapannya adalah alhamdulillah. Tapi ternyata itu belum cukup. Kalau kita tidak masukkan ke dia ke syakir. Syakir itu adalah dia tidak melihat nikmat kecil atau besar. Sehingga apa? Sehingga syukur kita berpengaruh terhadap besar atau kecilnya kita dapat. Kita itu kan kebanyakan gitu. Disesuaikanlah volumenya. Kalau dapatnya 100 memberinya, bukan melihat volumenya. Kalau kecil nilainya kocar volumenya, besar volumenya naik volumenya. Ini artinya apa? Kita munafik, kata beliau. Munafik dalam syukur. Orang santai itu makanya hidup santai saja, alhamdulillah saja. Ya, dapat sedikit alhamdulillah. Kan ada janji Allah, yakin ada tambah. Antum tempe dimasakin istrinya, alhamdulillah tempe. Nanti ungkapkan saja alhamdulillah, maka di situ ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya nanti pulang-pulang di rumah taruh uangnya 100.000. Alhamdulillah bilang di depan uang itu, nanti Allah tambah. Yakin nanti ini jadi depan tentu gini. Ya tentu. Tanya kita kan memasukkan yakin ini yang sulit. Makanya iman itu disebut al-yakin. Percaya itu bukan yakin. Percaya itu beda dengan yakin. Kalau sekedar percaya ngomong aja itu percaya. Tapi kalau yakin itu melibatkan hati. Misalkan antum itu yakin sama orang profesional memanah. Kalau sekedar percaya dibuktikan yakin atau tidak. Misalkan dipanah dari jarak 1 kilo misalkan. Kalau orang yakin gak takut dia akan meleset panahnya. Kenapa? Profesional. Tapi kalau antum masih keluar kencing dipanah dari 1 kilo itu masih belum yakin. Kenapa masih percaya? Saya percaya situ profesional, tapi kalau 1 kilo kencing saya. Nah, ini yang harus kita bangun. Maka yakin saya itu nggak perlu cemburu, nggak usah susah Bapak. Justru saya itu kalau, mohon maaf ini tahadusan bingung, kalau cemberut, kalau susah itu saya merasa seperti tidak ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Senyumi saja, syukuri saja. Maka Allah akan datang ke kita. Ini kebanyakan sedih, yang merengut-merenguti. Tahu jadi miskin, merengut. Dari mana ditampar sama malu. Senyumi saja. Dalam sebuah hadis Nabi syaratkan, inna min khiyari ummati qaumun yadhakuna jahran min sa'ati rabbih. Sesungguhnya dari antara hamba-hambaku yang pilihan Allah, ketika dia melihat luasnya Allah, dia tertawa sekeras-keras. Jangan pernah cemburu. Jadi kalau kita susah senyumi saja. Alhamdulillah. Anaknya meninggal, alhamdulillah. Tampar sama dia. Kemudian naik levelnya lagi ke syakur. Allah isyaratkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang syakur. Sedikit kan? Sedikit hambaku yang syakur. Kenapa? Karena syakur itu levelnya sudah nggak lihat apa-apa lagi. Syakur itu jangankan nikmatnya, kata Nabi, musibahnya mampu dia syukuri. Umar itu meninggal, anaknya ke Mosul. Hilang hartanya biasa ke Mosul. Dia pernah kehilangan apa? Kehilangan sholat berjamaah asar. Umar itu pernah kehilangan sholat asarnya berjamaah. Artinya nggak bisa ikut berjamaah. Kenapa? Ketiduran di kebunnya yang paling dia sayangi, namanya kebun Bukhara. Luasnya kalau dihitung kira-kira 1000 ekor unta, 1000 pohon kurma bisa ditanam. Ya. Ketika ketiduran siang-siang, dia lihat jamaah sudah turun dari masjid. Tanya jamaah, kok sudah turun dari masjid? Ya udah selesai, berarti saya telat. Kalau begitu, saya menghadap ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sedekahkan kebun saya yang 1000 hektar ini untuk fakir miskin, kasih siapa saja. Kenapa Umar? Karena ini yang menyebabkan saya gak ikut sholat berjamaah asar. Senyumi saja. Ya. Padahal itu 1000 hektar. Ya. Kenapa Umar engkau sedekahkan? Karena dia membuat saya kehilangan agama saya. Pulang Umar ke rumah, wahai istriku, kebun kita yang 1000 hektar itu sudah sedekahkan. Apa hadisnya? Mantap. Coba antum itu jual kan. Pulang-pulang sudah kejual. Artinya
musibah itu dapat dia syukuri. Bimana apa? Bimana bukan ungkapannya alhamdulillah dalam musibah, tapi tetap syariatnya dalam musibah innalillah, tapi hatinya ridha bi qadaillahi taala. Itu namanya syukur. Musibah boleh datang, sedih dia, tapi hatinya tuh ridha. Itu paling tinggi. Rasulullah itu nggak pernah ridha terhadap segala sesuatu. Jangankan nikmatnya, musibah pun dia ridha. Kita ini kan pas enak saja kita ridha, alhamdulillah. Giliran nikmat apa? Nah, maka hidup itu biasa saja, cool saja, santai. Yang penting apa? Yang penting ada alhamdulillahnya. Orang Jepang, Pak, kalau Bapak baca artikel internasional, orang Jepang itu meneliti kenapa orang Islam itu sehat dan baik, bugar. Ternyata diteliti dalam ungkapan alhamdulillah, yang semuanya hurufnya adalah istiftah, terbuka mulutnya. Maka ternyata dalam terbukanya mulut dalam ungkapan alhamdulillah itu membuang racun yang ada dalam tubuh mereka. Itu penelitian. Maka antum itu kalau alhamdulillah itu besar-besar, alhamdulillah, dia tanggung-tanggung, tidak keluar. Maka itu syukurilah Bapak Ibu. Pasti ditambah demi Allah lillahi ta'ala. Saya buktikan nggak ada saya tidak ditambah Allah Subhanahu wa taala. Hatta syukuri istri ditambah istri. Allah. Ada jawab Pak Ustaz, kalau suami kita mensyukuri istrinya, apakah ditambah? Tambah. Kalau niat. Yang pertama, yakinlah akan ditambah. Di mana Allah tambah itu? Di syukurnya. Syukur itu gak gampang. Alhamdulillah. Pokok selaku alhamdulillah. Kan gitu. Doanya kita bangun alhamdulillah. Ya, dapat nikmat alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Kemudian yang kedua, yang kedua, Nabi SAW mengisyaratkan wala yutqallahu, dan tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan berikan Allah dijawab kecuali Allah jaminkan dirinya untuk menjawab. Kenapa tidak diijabah? Lagi keyakinan. Makanya Nabi isyaratkan idza da'akum rabbukum fa'ayqin lahu bil istijabah. Kalau ente mau doa ke Allah, pertama syaratnya yakin dulu doamu itu. Kita ini belum sudah ragu, mau minta semiliar aja tanggung-tanggung. Dikasih enggak ya? Dikasih enggak ya? Ya enggak dikasih. Minta tuh minta saja, yakin yang penting. Siapa yang punya doa belum dikabulkan? Ayo doa sama saya. Tapi yakin dulu. Kalau enggak yakin, enggak akan dikabul. Tapi yang yakin itu langsung tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah itu sampai ke Mekah hijrah bersama, ke Madinah hijrah ke Nabi. Ibunya itu selalu mengumpat Nabi, Abu Hurairah. Tapi dipelihara sama Abu Hurairah. Dikasih nasihat, enggak mau iman. Didoakan enggak mantul-mantul terus. Sampai di Madinah, wah pendak sama Abu Hurairah, ya Allah. Lelah berdoa, enggak iman terus mengumpat terus. Ketika pun datang ke Rasulullah SAW, dia mengadu tentang ibunya. Ya Rasulullah, da'li ummi Abu Hurairah. Doakan ummi ibu saya, Abu Hurairah itu, agar dia beriman kepada. Apa? Nabi itu enggak berdoa. Nabi hanya bilang, irji, pulang. Belum sampai di rumah, ibunya sudah nunggu di depan pintu rumah. Hai anakku, Islamkan aku bersama Rasulullah. Belum sampai rumah, hanya disuruh pulang saja. Itu saking apa? Rasulullah tembus ke arah Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Yakinnya gitu. Kita guyup dengan tembus, itu saja ada tembus. Yakin. Maka di sini butuh apa? Keyakinan. Antum tuh mau minta apa? Yakin. Pasti dikasih. Minta apa? Segalanya boleh diminta karena Allah itu Maha Kaya. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi SAW, tidaklah umat ini diperintah dan diberikan yakni as-sadaqah, perintah sedekah, perintah untuk melakukan berbagi kepada sesama, illa waqad a'addallahu lahu, kecuali Allah tambahkan baginya lipat ganda.
Perintahkan sedekah banyak di Al-Quran. Hampir semua surat memerintahkan kita untuk berbagi, bersedekah. Dalam berbagi itu justru Anda harus yakin, masukkan keyakinan dalam setiap pemberian. Ada sampai 700 kali lipat yang Allah akan beri untuk Anda. Tapi kita tidak yakin lagi, itu masalahnya. Mau bersedekah aja buka dompet cari yang pegang selis dulu. Di narak seribuan burung bersedekah. Lelah dengan gigi, dari kepen putih, bapak pun. Kenapa? Karena kita melihatnya dengan mata kita. Yakinlah setiap sedekah Anda pasti dibalas 700 kali lipat. Cuman apa sekarang masalahnya? Gak yakin. Kenapa orang pelit itu di dalam Al-Quran sangat tercela, sangat terlaknat. Wa man yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang bisa menghilangkan pelitnya, kan muflih, beruntung. Maka kita itu kalau diberikan rezeki, ibaratnya kita itu disuruh berbagi. Dengan berbagi antum harus yakin di situ ada 700 kali lipat. Yakin demi Allah, yakin. Itu yang sulit. Saya pernah tuh dari sekotong undangan, ini tak bisa sampai cerita. Sekotong undang pengajian. Pagi pulangnya sore, setelah pulang saya dikasih amplop. Sampai di perempatan Bertais itu ada tukang lunas. Dia pakai tadi haji tapi pinjam. Udah saya kasih aja amplopnya. Sopirnya tuh lihat aja pangkatin aku hidup yang Ustaz. Tapi udah tidak saya lihat. Kenapa saya yakin betul Allah pasti gandakan. Kalau saya ingin tahu berapa jumlah daripada yang honor saya tadi itu nanti kembaliannya berapa. Sampai rumah betul. Saya punya teman dulu di pondok itu, ya di Jakarta. Dari Jakarta, ini orang sukses, pengusaha sukses. Kebetulan dia liburan ke Lombok. Tanya nama saya, ketemu di rumah. Ya Allah alam dari mana dia biasa sampai. Singkat cerita ketika dia mau pulang, dia letakkan saya amplop. Amplop itu naiknya. Keyakinan saya sudah kemas di dalam hati. Syukran ya Habibi, Masya Allah. Terima kasih sudah pulang. Ternyata dibuka-buka isinya 7 juta. Pertanyaannya berapakah honor saya? 700. Ya gampang aja. Kalikan aja 10 kali lipat. Berapa? 700. Makanya berapa kalau udah 500 700. Langsung cash. Ya, si kita yakinnya belum ke sana, masih pikir-pikir, dompet diambil, pilih. Coba besok itu kalau mau yakin ambil dompet, tutup mata, biar-biar kebeita. Tahu mau hasilnya, nanti di rumah ditunggu. Tangan Pak, kena tangan 10 juta. Itu kata guru saya. Kenapa antum itu sedekah milih-milih? Karena antum itu kata guru saya pakai matanya. Ini matanya sering menilai. Makanya tutup mata, ambil sudah. Aku dendek sadang 1000 dah dong. Ini kan ngakalin Allah. Nah itu, jadi ini antum harus pegang betul. Ini pegangan saya pada. Ya. Syukur yakin, sedekah yakin. Yakin yang ketiga. Yang keempat. La yu'ti istighfar. Tidaklah Allah perintah untuk beristighfar. Tidaklah Allah berikan kita perintah untuk baca istighfar illa waqad adallahu al-qabul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita istighfar kecuali Allah janjikan Allah hapus dosa kita. Amin. Tapi itu lagi syaratnya yakin. Ini yakin sekedar mulutnya aja astagfirullah. Api lagu kau. Memunculkan yakin dalam istighfar itu harus. Sehingga apa antum itu ingat dosanya dosa yang mana yang istighfar. Bukan semata-mata astagfirullah. Malaikat bingung apa. Pasti sebenar apapun dosanya pasti diterima, diampuni. Enggak ada dosa yang tidak diampuni. Ada dosa yang tidak diampuni. Ada tuh? Ada. Tidak ada. Siapa bilang ada? Mana dalil? Syirik. Siapa bilang syirik tidak diampuni? Semuanya diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah
Subhanahu wa taala mengampuni dosa jami'an semuanya. Yang tidak diampuni itu syirik yang dibawa sampai mati. Belum sempat tobat. Termasuk antum tidak diampuni dosanya, dosa kecil atau besar yang belum sempat untuk diistighfar. Sekarang antum ambil sendal orang misalkan, Pak sampai di gerbang mati. Mungkin ini ancaman bagi yang suka ambil sendal. Saya sudah berapa kali lolos. Sampai gerbang mati gak diampuni. Kenapa sih? Telat tobat. Coba sambil ngambilnya istighfar. Sambil ngambil, astagfirullah. Itu ngakalin Allah. Jadi dosa itu pasti diampuni, sabda Nabi, malam yudhurnya, selama tidak sampai tenggorokan nyawa. Maka jangan sungguh sampai tenggorokan baru kita istighfar. Yang terakhir sama dengan yang keempat, wala yu'tihul taubah, tidak ada mereka ada perintah taubat, tubu ila sabatan nasuha, kecuali Allah akan terima taubatnya. Yang penting yakin, dosa apapun, yang penting kita yakin kita itu akan diampuni. Ada orang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ini kerjaannya bolak-balik dalam maksiat, tapi keyakinannya satu, aku punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Itu keyakinan. Setiap dosa dia punya keyakinan, saya ini berdosa tapi saya yakin Tuhan saya mengampuni. Salam setiap maksiatnya, sehingga mati pun dalam maksiat Allah madu menghukum dia. Kenapa? Diperiksa hatinya, dia punya yakin Allah Maha Pengampun. Hanya sekedar itu Allah berikan dia surga. Bagaimana dengan kita yang tentunya lebih banyak istighfar dan taubatnya pada Allah Subhanahu wa taala? Maka 5 ini pegangan Bapak Ibu. Ada dalam hadis sahih, kemudian dalam kitab Nashihul Iman Al-Bantani dalam makalah yang ke-33 kalau tidak salah. Dan itu akan membuat hidup kita insyaallah penuh dengan keyakinan dan kebahagiaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, demikian kajian kita. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu sudah menunjukkan pukul